Halo, dan selamat datang kembali dalam penelusuran mendalam kita. Hari ini kita akan menggali sebuah bab yang, wow, sangat menarik dari buku Ozan Farol, Think Like a Rocket Scientist. Lebih tepatnya, bab 8, dengan judul yang cukup menohok nih, Tidak ada yang sesukses kegagalan. Sebuah ide yang langsung menantang cara kita biasa berpikir, ya nggak sih? Bener banget. Judul itu sendiri udah bikin kita mikir ya, kok bisa gagal itu malah dibilang sukses? Tepat. Nah, ngisi kita kalau ini adalah mencoba memahami mengapa merangkul kegagalan, sesuatu yang jujur aja deh, seringkali kita hindari sebisa mungkin, justru bisa menjadi katalisator untuk lompatan besar dan terobosan inovatif. Pelajarannya kita ambil langsung dari para ilmuwan roket, sebuah bidang di mana taruhannya itu tinggi banget. Kita semua kan secara naluriah cenderung lihat kegagalan sebagai titik akhir gitu ya, jalan buntu. Tapi bener nggak sih selalu begitu? Terutama pas kita lagi ngejar sesuatu yang baru dan ambisius. Pertanyaan ini jadi inti dari bab 8. Ozan Farol nunjukin kalau dalam dunia ilmu roket, kegagalan itu bukan cuma ya sudahlah diterima, tapi dianggap bagian krusial banget dari proses belajar. Ini menarik karena seringkali kita dengar kutipan ikonik dari film Apollo 13 yang failure is not an option itu loh. Oh iya, kutipan Gene Kranz yang terkenal itu ya? Betul, kutipan itu meskipun heroik banget ya dalam konteks misi penyelamatan yang genting, sebenarnya ngasih gambaran yang kurang lengkap tentang gimana inovasi dan pengembangan sebenarnya terjadi di dunia antariksa. Prosesnya justru, ya ampun, penuh dengan percobaan dan ya itu tadi, kegagalan. Jadi ada bedanya gitu ya antara retorika pas misi lagi kritis banget sama proses pengembangan di belakangnya. Maksudnya, di balik layar, kegagalan itu malah diizinkan bahkan mungkin diharapkan pas tahap eksperimen. Persis, kalau kita mau ngedorong batas teknologi dan pengetahuan, kegagalan itu hampir pasti terjadi deh. Sejarah awal NASA itu bukti nyata kok. Anda ingat nggak roket nirawak Little Joe 1 yang meluncur sendiri setengah jam sebelum jadwal? Gara-gara korslet? Wah, iya ya. Kacau itu pasti. Atau roket Mercury Redstone pertama yang cuma terbang 4 inci doang, terus jatuh lagi. 4 inci? Haha, cuma segitu ya? Iya, itu baru yang nirawak. Yang berawak pun nggak lepas dari insiden. Misi Gemini 8 tahun 66 itu nyaris fatal buat Neil Armstrong sama David Scott. Pendorongnya macet, kapsulnya muter-muter nggak kekontrol. Ngeri banget. Jadi ya, kegagalan itu bagian alami dari eksplorasi. Oke. Kalau emang kegagalan nggak bisa dihindarin dalam upaya ambisius, terus apa bedanya cara ilmuwan roket nyikapinnya dibanding kita orang awam gitu? Gimana caranya mereka bisa ngubah sesuatu yang negatif jadi positif? Kuncinya itu di pembedaan. Bedain antara sekedar gagal, ya gagal aja gitu, sama apa yang disebut kegagalan cerdas atau intelligent failure. Ini penting nih dibedain dari slogan populer di Silicon Valley, fail fast atau gagal cepat. Itu sering disalahartikan soalnya. Maksudnya gimana disalahartikan? Bukannya bagus ya gagal cepat biar cepat belajar? Gagal cepat, tapi kalau nggak ada mekanisme belajar yang sistematis, ya sama aja bohong, cuma buang-buang sumber daya. Kegagalan cerdas, nah ini beda. Terjadinya pas kita lagi eksperimen di wilayah baru, nyoba sesuatu yang ambisius, dan yang paling penting, kita punya sistem buat nganalisis dan belajar dari kesalahan itu. Elon Musk di SpaceX punya pandangan menarik soal ini. Dia bilang, kegagalan itu pilihan di sini. Kalau nggak ada yang gagal, berarti Anda nggak cukup inovatif. Wah, dalam juga ya. Jadi bukan ngerayain gagalnya tapi. Tapi ngerayain pembelajarannya. Itu intinya. Menarik banget bedanya antara gagal cepet yang kadang asal-asalan sama kegagalan cerdas yang ada tujuannya. Tapi apa sih yang bikin satu kegagalan itu bisa dibilang cerdas? Elemennya apa aja? Cerdas itu punya beberapa ciri. Pertama, terjadinya pas kita ngejar peluang ambisius, bukan karena lalai atau salah dasar. Kedua, hipotesisnya udah dipikirin matang. Ketiga, skalanya dibikin sekecil mungkin buat batasin dampak negatif, tapi tetap cukup gede buat ngasih pelajaran. Dan yang paling krusial, ada kemauan dan sistem buat ngambil pelajaran berharga dari hasil yang nggak sesuai harapan itu. Masalahnya, kan seperti yang disinggung di buku ini, kecenderungan alami kita sebagai manusia pas gagal, malah sebaliknya.
Gimana tuh maksudnya? Ya, kita cenderung nyembunyiin, muter balikin fakta, nyangkal, atau nyari kambing hitam. Nyalain faktor luar lah, nasib buruk lah. Kita susah nerima kalau mungkin keputusan kita atau proses kita yang salah. Poin soal kecenderungan defensif ini benar banget sih. Seringnya kan ego kita kesenggol gitu ya, jadi susah ngakuin, wah iya saya salah, atau cara kita kurang pas nih. Jadi langkah pertama yang paling dasar itu sebenarnya keberanian buat ngakuin dan nganalisis kegagalan itu secara objektif gitu ya. Tepat sekali, pengakuan itu fondasinya belajar. Ada contoh bagus dari Steve Squyres, ilmuwan utama misi Mars Exploration Rovers, Spirit sama Opportunity yang sukses banget itu. Dia cerita terang-terangan gimana dia nyimpan proposal-proposal misi Mars dia sebelumnya yang ditolak NASA. Buat apa disimpan? Bikin sedih nggak sih? Bukan buat monumen kegagalan, tapi buat bahan belajar. Dia ngaku kalau proposal awalnya emang, ya, nggak cukup bagus. Kerendahan hati intelektual buat ngakuin kekurangan ini yang bikin dia bisa perbaiki dan akhirnya sukses besar. Tanpa ngakuin itu, susah mau mulai analisis yang jujur. Tapi kan ngakuin gagal itu susah ya. Seringkali ada konsekuensi karir, reputasi. Gimana caranya organisasi kayak NASA atau SpaceX ngatasin tekanan buat nggak ngakuin salah, apalagi yang biayanya mahal? Nah, ini pertanyaan penting banget. Di organisasi yang udah matang soal ini, ada pemahaman kalau dalam proyek yang rumit dan inovatif banget, kegagalan, entah sebagian atau total, di tahap pengembangan itu ya ongkos belajar, nggak bisa dihindarin. Mereka bangun budaya dan sistem yang bikin analisis kegagalan itu fokus ke akar masalah teknis atau proses, bukan nyari siapa yang salah. Kisah pengembangan roket Falcon 1 oleh SpaceX itu contoh kuat banget. Oh ya, ceritain dong soal Falcon 1, gimana proses belajar dari gagalnya kelihatan di sana? Falcon 1 itu kan pertaruhan gila-gilaan SpaceX buat buktiin kalau perusahaan swasta bisa ke orbit bumi. Peluncuran pertama, Maret 2006, gagal cuma 30 detik setelah lepas landas. Penyebabnya, sepele banget. Kebocoran bahan bakar gara-gara mur aluminium kena korosi air laut di lokasi peluncuran. Serius? Cuma gara-gara mur? Iya, pelajarannya spesifik. Ganti mur aluminium pakai baja tahan karat, lebih kuat, andal, dan lucunya lebih murah ternyata. Peluncuran kedua, Maret 2007, lebih baik, berhasil sampai luar angkasa. Itu udah pencapaian loh. Tapi gagal mencapai kecepatan orbital gara-gara masalah osilasi bahan bakar di tingkat kedua. Pelajarannya, masalah spesifik ketemu dan bisa diperbaiki. Plus, sebagian besar sistem roketnya udah berfungsi sesuai harapan. 2 kali gagal berturut-turut. Saya bisa bayangin tekanannya ke tim sama Elon Musk pasti gede banget ya. Gede banget. Apalagi peluncuran ketiga, Agustus 2008, itu bawa satelit kecil buat NASA sama militer AS. Kesempatan pembuktian penting banget. Roketnya meluncur bagus, pemisahan tingkat pertama mulus, tapi beberapa saat kemudian, roket tingkat pertama yang harusnya jatuh malah balik nabrak tingkat kedua yang lagi nyala. Astaga, nabrak diri sendiri gitu? Iya, mereka nyebutnya nabrak diri sendiri dari belakang. Gagal total lagi. Kondisi Musk waktu itu lagi sulit banget. Tesla di ujung tanduk, krisis finansial global, masalah pribadi juga. Tapi reaksinya setelah gagal ketiga ini, wah patut dicontoh. Dia nggak nyalahin tim, malah ngingetin mereka betapa susahnya misi ini, kalau ke orbit itu susah gila. Dia berhasil dapat dana darurat lagi dan ngebentuk ulang cara pandang soal kegagalan ini. Bukan akhir, tapi langkah belajar penting buat bikin roket yang lebih andal, roket yang nanti bisa bawa manusia ke Mars. Luar biasa ya ketahanannya dan cara dia ngubah narasi situasinya. Terus gimana peluncuran keempatnya? Kurang dari 2 bulan setelah gagal ketiga yang bikin nyesek itu, September 2008, SpaceX nyoba lagi pakai Falcon 1. Kali ini semua sempurna. Falcon 1 berhasil sampai orbit bumi. Jadi roket bahan bakar cair pertama bikinan swasta yang bisa gitu. Akhirnya, titik baliknya di situ ya? Banget. Ini titik balik buat SpaceX dan industri antariksa swasta. Pelajaran utamanya jelas banget. Gagal bahkan kalau beruntun, itu bukan vonis mati kalau kita hadapi dengan kemauan belajar yang kuat dan tahan banting buat nyoba lagi. Farol menganalogikannya kayak anak kecil belajar jalan. Jatuh itu ya bagian dari proses belajar biar bisa berdiri tegak melangkah maju. Tiap jatuh itu data buat perbaiki keseimbangan di percobaan selanjutnya. Analogi yang kuat banget.
Proses jatuh bangun itu mekanisme belajar alami ya. Tapi nih, secara psikologis, gimana caranya kita sebagai individu bisa mulai ngatasin stigma negatif dan rasa takut yang nempel banget sama kegagalan? Susah kan buat nggak ngerasa kecewa atau malu pas gagal? Salah satu cara yang dibahas Farol itu geser fokus evaluasi kita. Jangan terlalu fokus sama output atau hasil akhir aja, sukses atau gagal, untung atau rugi. Coba kasih perhatian lebih ke kualitas input, yaitu prosesnya, usahanya, risetnya, kualitas keputusan yang kita ambil pas itu dengan info yang ada. Ada konsep negatif urutan pertama, positif urutan kedua. Maksudnya, kita rela nerima nggak nyaman atau gagal jangka pendek demi hasil yang lebih baik di jangka panjang. Ini sejalan sama idenya Ben Horowitz soal pakai peluru timah, usaha kecil yang konsisten dan terukur, daripada ngarep peluru perak atau jalan pintas ajaib. Luar atau ketidakpastian, gitu. Tepat, dan sebaliknya juga bisa. Keputusan jelek kadang untung aja hasilnya bagus. Pas gagal, penting nanya apa yang salah, tapi sama pentingnya nanya apa yang udah benar. Keputusan mana yang tetap bagus meskipun hasilnya nggak sesuai harapan. Contoh menarik itu Amazon Fire Phone. Kalau dari sisi output penjualan, profit itu gagal total. Iya, ingat banget itu. Gagal parah kan? Gagal parah. Tapi dari sisi input proses pengembangannya, ngasih Amazon pelajaran nggak ternilai soal hardware, rantai pasok, interaksi suara. Pelajaran yang jadi fondasi sukses gede produk masa depan kayak Amazon Echo dan Alexa. Ini insight kunci nih. Gagalnya produk bisa jadi investasi R&D yang tak ternilai buat sukses di masa depan. Gagalnya Fire Phone mungkin langkah perlu buat lahirnya Echo. Wah, jadi cara ngelihatnya beda ya? Nggak cuma rugi saat itu aja. Betul. Metrik kegagalan perlu dilihat lebih luas dari sekedar profit jangka pendek. Ada pertanyaan reflektif dari penulis Elizabeth Gilbert juga yang relevan. Pekerjaan apa yang saking Anda cintai, Anda rela lakuin meskipun tahu kemungkinan besar bakal gagal. Ini bantu nemuin nilai intrinsik dalam prosesnya sendiri, lepas dari hasilnya gimana. Poin soal ngelihat nilai intrinsik proses ini penting buat individu ya. Nah, kalau buat organisasi secara keseluruhan, gimana caranya bangun kemampuan serupa buat belajar dari kegagalan secara sistematis? Biar kesalahan sama nggak keulang terus dan pelajarannya bisa diwarisin. Disinilah konsep memori institusional sama sistem pembelajaran jadi penting banget. Farol pakai analogi kotak hitam atau black box di pesawat terbang. Perekam data penerbangan itu ya? Iya, kalau ada kecelakaan, data dari kotak hitam yang rekam parameter terbang sama suara kokpit jadi kunci buat ngerti penyebabnya dan cegah kejadian serupa. Sebaliknya, gagalnya misi Mars Polar Lander NASA tahun 99 itu contoh jelek. Gara-gara nggak ada data telemetri detail pas fase pendaratan kritis, NASA nggak pernah tahu pasti kenapa pendarat itu hilang kontak. Pelajaran berharga soal mendarat di Mars hilang gitu aja. Sayang banget ya. Jadi harus ada mekanisme pencatatan dan analisis yang kuat. Gimana NASA nerapin ini dalam prakteknya? NASA punya sesuatu namanya Flight Rules. Ini bukan cuma buku panduan biasa, tapi kompilasi hidup yang isinya ribuan aturan, prosedur, batasan operasional yang lahir dari pengalaman, termasuk kesalahan dan anomali selama puluhan tahun penerbangan antariksa berawak. Tiap aturan punya sejarahnya, seringnya dari insiden atau nyaris celaka di masa lalu. Dokumen ini jadi kayak memori kolektif gitu. Biar nggak lupa dan bisa diakses generasi baru ya? Betul, biar kebijaksanaan yang didapat susah payah nggak hilang. Tapi Farrell juga ngasih catatan penting. Aturan ini harus jadi panduan, bukan borgol. Jangan sampai taat buta sama aturan malah menghambat pemikiran prinsip pertama. First principles thinking, yaitu bongkar masalah ke dasarnya dan bangun solusi dari situ, bukan cuma ikutin aturan lama. Menarik. Ada keseimbangan ya antara belajar dari masa lalu sama tetap terbuka buat inovasi. Selain sistem formal kayak flight rules tadi, gimana cara kita bangun budaya organisasi di mana orang ngerasa cukup aman gitu buat ngomongin kegagalan atau nyuarain kekhawatiran tanpa takut dihakimi atau dihukum? Anda nyentuh aspek vital banget namanya psychological safety atau keamanan psikologis. Ini keyakinan bersama dalam tim kalau lingkungan kerja itu aman buat ambil resiko interpersonal. Risiko interpersonal itu contohnya gimana? Ya kayak ngakuin salah, nanya pertanyaan bodoh, atau ngasih ide aneh tanpa takut ditertawain atau disalahin. Ed Catmull, salah satu pendiri Pixar, nekenin pentingnya misahin rasa takut dari kegagalan itu sendiri. Gagal itu konsekuensi alami kalau nyoba hal baru, tapi rasa takut itu yang bikin lumpuh kreativitas.
Ada studi klasik oleh Amy Edmondson di rumah sakit. Hasilnya agak aneh awalnya, tim dengan kinerja terbaik justru ngelaporin lebih banyak kesalahan medis. Loh, kok bisa? Bukannya harusnya lebih sedikit? Bukan karena mereka lebih ceroboh, tapi karena mereka ngerasa cukup aman buat ngelaporin dan diskusiin kesalahan itu secara terbuka. Justru itu yang bikin mereka bisa belajar dan perbaiki terus-menerus. Beda banget sama lingkungan yang represif di mana kesalahan cenderung ditutup-tutupin, yang malah lebih bahaya jangka panjang. Jadi manfaat konkret dari lingkungan yang aman secara psikologis ini apa aja buat inovasi sama kinerja? Manfaatnya gede banget. Keamanan psikologis dorong anggota tim buat berani eksperimen, ambil resiko yang udah dihitung, itu kan bahan bakar utama inovasi. Ini juga ningkatin pembelajaran tim, karena masalah dan salah bisa didiskusikan terbuka buat cari solusi bareng. Selain itu, ini memberdayakan anggota tim, termasuk yang junior, buat berani ngasih pendapat beda atau nantang status quo, kalau mereka lihat ada masalah atau peluang perbaikan. Ini krusial banget buat cegah bencana kayak kecelakaan Challenger atau Columbia. Menariknya lagi, penelitian nunjukin kalau ngakuin gagal atau kelemahan secara jujur, apalagi setelah nunjukin kompetensi, malah bisa bikin orang lebih disukai dan dipercaya. Kadang disebut efek beautiful mass. Tapi, bangun budaya kayak gini kayaknya susah banget ya di zaman medsos sekarang. Tekanan buat nunjukin citra sempurna kan kuat banget, buat individu maupun organisasi. Anda benar, ini tantangan besar. Disinilah peran pemimpin jadi penting banget, krusial. Budaya keamanan psikologis harus mulai dari atas. Kalau para pemimpin secara konsisten nunjukin kerentanan mereka, ngakuin kesalahan, dan bagian pelajaran dari kegagalan mereka, itu ngirim sinyal kuat ke seluruh organisasi kalau ngelakuin hal yang sama itu nggak apa-apa, malah dihargai. Jadi, contoh langsung ya. Betul. Karyawan bakal ngerasa lebih aman buat ambil risiko, laporin masalah, dan kontribusi penuh. Tanpa teladan dari pemimpin, susah bangun budaya ini. Baiklah, kita udah bahas soal ubah cara pandang, pentingnya sistem belajar, sama ciptain budaya aman. Sebelum kita tutup nih, ada nggak cara praktis atau strategi spesifik yang bisa kita pakai buat gagal dengan lebih cerdas? Atau minimalin dampak negatif pas kita harus coba sesuatu yang baru dan berisiko? Tentu ada. Salah satu strategi paling efektif yang juga disinggung di buku ini, itu penggunaan eksperimen terkontrol, tes skala kecil, atau proyek percontohan, pilot project. Idenya, daripada langsung taruhan gede buat ide baru yang belum kebukti, lakukan validasi dalam skala kecil dan terkontrol dulu. Jadi diuji coba dulu gitu ya sebelum dilempar ke pasar semua? Iya, ini memungkinkan Anda uji asumsi, kumpulin data, dan belajar dengan risiko terbatas. Kalau eksperimen kecil ini gagal, dampaknya nggak fatal buat seluruh organisasi atau proyek. Semacam bikin laboratorium kecil gitu ya buat tes ide? Persis. Contoh bagus yang sering dikutip, itu gimana Starwood Hotels sebelum diakuisisi Marriott, pakai merek W Hotels mereka sebagai lab inovasi. Mereka tes konsep-konsep baru yang mungkin terlalu berisiko buat merek utama mereka. Kayak desain lobi yang radikal, pencahayaan unik, bahkan aroma khas hotel di properti W Hotels dulu. Oh, jadi Wah Hotels itu kayak kelinci percobaannya gitu? Bisa dibilang gitu. Kalau konsepnya berhasil dan diterima tamu, mereka bisa pertimbangin buat terapin lebih luas ke merek lain kayak Westin atau Sheraton. Kalau gagal, ya dampaknya terbatas di merek W aja, dan mereka dapat pelajaran berharga tanpa ngerusak reputasi merek inti. Ini cara cerdas buat dorong inovasi sambil kelola risiko gagal secara proaktif. Jadi, setelah penelusuran kita berdasarkan bab 8 buku Ozan Farol ini, kayaknya pesan kuncinya itu perlunya pergeseran fundamental ya, dalam cara kita lihat kegagalan. Bukan lagi sebagai momok yang harus dihindari mati-matian atau tanda akhir, tapi sebagai bagian integral, bahkan penting dari proses belajar dan capai tujuan besar yang ambisius. Para ilmuwan roket nggak akan pernah sampai ke bulan atau bikin roket yang bisa dipakai lagi tanpa ngelewatin serangkaian kegagalan yang menyakitkan, tapi penuh pelajaran. Ini soal bangun pola pikir pembelajar, kembangin ketahanan, adaptasi, dan yang paling penting, terus gerak maju. Merangkul kegagalan cerdas kayaknya bukan cuma filosofi ya, tapi strategi konkret buat sukses jangka panjang. Anda merangkumnya dengan sangat baik. Bab ini emang ngasih perspektif yang memberdayakan biar kita nggak lumpuh karena takut gagal, tapi malah lihatnya sebagai umpan balik berharga. Tapi nih, sebagai penutup, ada satu pemikiran provokatif lagi yang muncul dari struktur buku ini sendiri.
Kalau bab 8 ini ngajarin kita kalau gak ada yang sesukses kegagalan, ironisnya, bab berikutnya, bab 9, judulnya Tidak Ada Yang Gagal Seperti Kesuksesan. Ini paradoks yang menarik banget buat direnungin. Wah, itu benar-benar kayak plot twist ya. Jadi setelah kita belajar susah payah buat nerima dan belajar dari gagal, malah sukses itu sendiri yang bawa bahaya tersembunyi. Menurut Farol, iya. Sukses itu bisa ngelahirin musuh terbesarnya. Rasa puas diri atau komplasensi. Perasaan udah sampai puncak, udah jago, itu bisa matiin rasa lapar buat terus belajar, nanyain asumsi, dan inovasi. Padahal dorongan itu yang sering kita dapat dari pengalaman gagal. Sukses bisa bikin kita berhenti ngelakuin hal-hal yang awalnya bikin kita sukses. Bahaya yang ngintai di dalam kesuksesan itu sendiri. Wah, Mungkin ini bisa jadi bahan menarik buat penelusuran kita selanjutnya. itu pasti bakal jadi diskusi yang menarik dan penting banget. Terima kasih Anda sudah nemenin kami dalam eksplorasi bab ini. Semoga percakapan kita ngasih Anda perspektif baru dalam mandang tantangan dan kegagalan di perjalanan Anda sendiri. Kalau Anda tertarik buat gali lebih dalam strategi berpikir kayak ilmuwan roket ala Ozan Farrell, Anda bisa kunjungi situsnya di ozanfarrell.com/rocket. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.